Bukan Tate no Yusa, bukan Arif Fureta, dan bukan juga Redo of Healer. Ini dia manga dengan balas dendam terbaik. Kalau kamu lagi nyari manga yang benar-benar ekstrim, coba deh baca nih Fukushu Okonegau Saiko Yusa. Ini sih udah di level kegelapan yang gak main-main. Adegan brutalnya juga gokil abis. Jangan coba-coba kalau nggak kuat baca manga ini. Jadi ceritanya si Raul ini cuma rakyat biasa aja dari kampung halamannya yaitu Desa Baden. Tiba-tiba dia kepilih jadi pahlawan buat ngelawan Raja Iblis sama pasukannya. Tapi abis ngalahin musuh bebuyutan dunia, dia malah dihianatin dan dibunuh oleh salah satu tokoh antagonis utamanya, yaitu Putri Victoria. Parahnya lagi, dia tuh baru nyadar kalau keluarganya sama orang sekampungnya udah dibantai habis. Dan kampungnya juga hancur gara-gara perintah Raja Baltras yang pengkhianat beberapa tahun lalu. Nah, setelah kematian Raul, sebulan kemudian dia dihidupin lagi sama Dewi Cinta buat balas dendam dengan kerajaannya, rakyatnya, dan semua orang yang pernah dia nyakitin. Bahkan ke seluruh umat manusia. Dia nyelinap balik ke ibu kota pas acara nikahannya Victoria. Dia bikin onar diam-diam. Terus tiba-tiba muncul dan malu-maluin Victoria di depan umum. Dia juga menghabisi pendeta-pendeta brengsek, terutama si Gustav, yang ngejual keluarganya dan biarin kakaknya diperkosa rame-ramai sama pendeta lainnya atas suruhan Wendell sama jenderal paling kuat gadungan, yaitu Ernest Brown, yang ngebunuh ibunya sama keluarganya, juga ngehancurin masa kecilnya dan kampung kesayangannya. Gak cuma itu, dia juga ngabisin istri komandan itu tersebut. Lebih gilanya lagi, dia sampai ngehancurin divisi ilmuwan kerajaan Kursk yang dipimpin oleh Dr. Rene Beneke yang masih saudaraan sama istrinya Brown. Abis itu dia balik lagi ke ibu kota buat ngebunuh Victoria. Pas nyusup ke kerajaan Kursk, dia malah nemuin mantan komandan kesatria, Sandra Divas. Dia cuci otak Sandra buat habisin pengikut bapaknya Victoria sama beberapa penjaga istana. Akhirnya dibantu dengan Raja dan Santa Kristiana, dia berhasil membongkar semua rencana jahat dan kekejaman calon penguasa yang paling dibenci itu. Dia bahkan manfaatin lagi Sandra buat eksekusi si pengkhianat di depan mata semua orang. Sementara itu, kejahatan palsu dari Raul dibersihkan. Dan bapaknya Victoria sama mantan temennya ngumumin kalau status kerajaannya dicabut. Dengan kematiannya Victoria, Raul akhirnya balas dendam buat keluarganya dan orang-orang yang udah dijanjiin buat dilindungi, yang udah kehilangan nyawa gara-gara kekejaman si putri bejat itu. Abis Victoria ditusuk sama Sandra, si kesatria yang udah malu itu bunuh diri juga. Raul kasih mereka berdua kutukan keabadian. Raul menyeret tubuh dari mantan putri itu ke gerbang kerajaan, terus disalib di samping sisa-sisa jasad semua orang yang udah dia buru buat balas dendamnya. Dia biarin Victoria dimakan hidup-hidup sama binatang buas, sama kayak yang dilakuin kerajaan ke dia dahulu. Dia ambil sisa-sisa tubuh Victoria buat disimpan di pot kecil di rak dindingnya, bareng sama sisa-sisa orang lain yang udah dia balas dendamnya, kayak kepalanya Sandra Divas, tulang-tulangnya Jenderal Brown, sama mumi dari Beneke. Dengan itu selesailah aksi balas dendamnya ke Victoria. Tapi ini juga jadi awal buat aksi balas dendam yang baru. Raul bakal balas dendam ke Wendell, Christiana, rakyat kerajaan, dan terakhir raja sama ibu kota bejat yang dia pimpin. Jadi guys, intinya manga ini adalah dark fantasy yang keren banget. Buat kalian suka cerita dengan balas dendam yang gak biasa, boleh nih kalian baca manga ini. Karakter utamanya menarik, visualnya juga bagus, ceritanya juga gak ngebosenin. Aku rekomendasiin banget manga ini untuk kalian yang suka dark fantasy, ataupun kalian yang nyari cerita yang penuh intrik dan aksi brutal. Wajib banget nih baca manga ini. Nah, buat kalian yang udah baca, gimana pendapatnya? Yuk komen di bawah.